Cerita berlatar pada tahun 1759 di sebuah pulau di Prancis dengan memperlihatkan puluhan orang kulit hitam yang dipekerja paksakan di perkebunan. Di mana kebun tebu ini dikelola oleh seorang pria bernama Larsenet. Dan saat itu Larsenet meminta kepada salah seorang budak kepercayaannya bernama Masamba agar menyuruh yang lainnya bekerja lebih rajin karena 2 minggu lagi mereka akan panen. Mendengar hal tersebut temannya pun merasa emosi karena Masamba menjadi anjing orang kulit putih. Malam harinya Putri Masamba yang bernama Mati mengajak untuk melarikan diri ke suatu tempat bernama Bumi karena dirinya tidak ingin terus menjadi budak dan dianggap seperti hewan. Namun Masamba menolak disebabkan tempat itu tidak ada melainkan hanyalah dongeng. Keesokan harinya terlihat sepasang suami istri yang ketahuan mencoba melarikan diri langsung disiksa bahkan si suaminya sampai dipotong daun telinganya tanpa rasa kemanusiaan. Info siraj comme ça. Kon? C'est la loi. Malam harinya Mati menangis histeris akibat kejadian tadi siang dan kembali meminta kepada ayahnya untuk melarikan diri. Namun ayahnya mengatakan kalau dirinya belum siap untuk melarikan diri sekarang karena jika ketahuan mereka akan digantung. Baik, ambil. Ugul-gulu di kemana dem giginya. Tak lama kemudian Masamba dipanggil oleh tuannya karena pada saat itu Larsenet kedatangan sang gubernur. Di sini Masamba yang sudah dicuci otaknya pun menjelaskan kedudukan orang kulit hitam yaitu sama seperti binatang dan harus melayani orang kulit putih. Mendengar itu sang gubernur pun tersenyum merasa puas. En même temps que les bêtes. Quelle est le cause? Sois-tu expliqué pourquoi ton esclave prit la fuite? Namun ketika Masamba menjawab pertanyaannya bahwa alasan para budak melarikan diri itu akibat terlalu kelelahan bekerja di sini, si gubernur malah marah. Karena menurutnya orang kulit hitam itu jangan pernah merasa lelah sebab mereka tak jauh seperti hewan. Lalu Masamba pun diusir dari ruangan. Wah, sungguh wedan biadab sekali. Je vous l'excuser, Nord d'Afrique. Appartenez à la race humaine. Prenez-moi ce mot. Saisissez-vous? Setelah si gubernur pergi, Larsenet mencabut keistimewaan yang telah diberikannya kepada Masamba karena si gubernur tidak menyukainya. Dan kini Masamba tidak boleh lagi tidur satu gubuk bersama putrinya. Namun ketika Mati hendak dibawa ke rumah Larsenet, dirinya kabur membuat Masamba sangat merasa khawatir, takut putrinya tertangkap dan digantung. Keesokan harinya Larsenet menyeru bawahannya mencari pelacak untuk mencari Mati. Dan di sini putranya yang bernama Honel meminta untuk ikut. Selain itu, dirinya juga meminta agar ayahnya jangan menghukum Mati jika nanti Mati kembali tertangkap. Mendengar itu ayahnya pun setuju. Lalu Masamba pun disiksa karena dirinya tidak mau memberitahu mereka kemana putrinya pergi. Yo, kunci. Plus fort. Tak lama kemudian seorang pelacak bernama Poiset beserta kedua putranya datang. Kemudian Poiset pun mencoba merayu Masamba agar mau memberitahukan kemana putrinya melarikan diri. Namun Masamba tetap tidak mau memberitahunya. Hingga akhirnya teman dekat Mati bernama Ruba yang diancam pun terpaksa memberitahu mereka kalau Mati kabur menuju Bumi. Setelah mengetahui itu, Honel, Poiset beserta kedua putranya pun langsung pergi menyusul Mati. Sementara Masamba dirinya dikurung dan tidak akan dikeluarkan sebelum anaknya berhasil kembali ditangkap. Sore harinya ketika hendak masuk ke dalam gubuk, Ruba melemparkan sesuatu ke kandang anjing agar anjing itu mati. Dan malam harinya secara diam-diam Ruba pun keluar lalu membebaskan Masamba. Membuat Masamba sangat berterima kasih dan langsung kabur kukurusukan ke dalam hutan yang sangat gelap.
manggagisundong. Keesokan harinya Masamba pun berusaha melepaskan rantai yang ada di kepalanya, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menyusul putrinya. Kamu tahu Masamba? Malam harinya saat sedang beristirahat, Honel yang ternyata tidak menyukai perbudakan dirinya mengatakan kepada Poiset, apakah Poiset tidak merasa kasihan kepada orang kulit hitam yang terus dipekerjakan paksa setiap hari? Poiset menjawab bahwa dirinya tidak merasa kasihan karena orang kulit hitam itu derajatnya sama dengan hewan. Puis éminent théologien convenu que les noirs devraient être les padam. Que des ignorants ne changera rien. Keesokan harinya Masamba yang melanjutkan perjalanan dirinya ketahuan oleh Poiset dari teropong sehingga mereka pun langsung mengejarnya. Sementara Masamba di sana dirinya bertemu dengan seorang pria yang sama melarikan diri bernama Cuy. Yang ternyata Cuy melarikan diri bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Tapi sialnya saat mereka bersembunyi, si bayi menangis membuat mereka ketahuan dan langsung kabur. Namun setelah menyembunyikan istrinya, Cuy memberikan golok buatan Cibatu kepada Masamba dan mengajaknya untuk melakukan perlawanan. Namun sayangnya di sini Honel yang berniat baik harus terbunuh oleh Cuy. Sementara putra Poiset bernama Rabiot, dirinya dibiarkan hidup oleh Masamba. Sesampainya di sungai, Masamba bertemu dengan seorang buronan bernama Dinok. Kemudian Dinok pun membawa Masamba ke tempat persembunyiannya dan Masamba mengatakan bahwa dirinya sedang mencari putrinya. Sesampainya di tempat persembunyiannya, Dinok pun memberinya makanan membuat Masamba yang kelaparan sangat berterima kasih. Je verse des mots pour les blancs de France. Pourquoi tu es marrant alors? Berikan papi di franchise. Keesokan paginya Rabiot memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan mencari mati dan Masamba. Karena kemarin Masamba sudah membiarkan dirinya hidup. Mendengar itu ibunya tidak bisa melarang, sementara kakaknya yang bernama Joseph tidak terima dan langsung menyerang Rabiot. Namun karena Rabiot tetap kekeh pada pendiriannya, akhirnya Joseph pun membiarkan adiknya itu pulang sambil membawa mayat Honel. Sementara Masamba sebelum melanjutkan perjalanan dirinya diberitahu oleh Dinok bahwa mati pastinya pergi menuju pantai, tidak akan menuju bumi karena bumi itu tempatnya sangat jauh dan tersembunyi. Oleh karena itu akhirnya Masamba pun melanjutkan perjalanan menuju pantai sesuai petunjuk yang diberikan oleh Dinok. Namun tak lama setelah Masamba pergi, Poiset dan Joseph berhasil menemukan tempat persembunyian Dinok dan langsung menembaknya. Karena Dinok tidak mau memberitahu kemana Masamba pergi, akhirnya Poiset pun langsung membunuhnya. Dan setelah mengubrak pabrik tempat persembunyian Dinok, akhirnya mereka menemukan baju milik Masamba yang sebelumnya ganti karena sudah sangat kotor. Kemudian anjingnya yang diberi nama Yahen pun langsung melacaknya. Dan saat Masamba sedang menyeberangi sungai, Yahen datang menyerangnya hingga keduanya jatuh ke air terjun. Namun sialnya ternyata si Yahen masih hidup lalu menyerang Masamba, membuat Masamba yang emosi langsung membunuhnya. Dan hal itu diketahui oleh Poiset beserta anaknya yang sudah sampai di sana. Keesokan harinya setelah kembali melanjutkan perjalanan, Masamba pun sampai di pantai seperti yang dikatakan oleh Dinok. Namun sayangnya di sana dirinya tidak menemukan keberadaan mati, melainkan beberapa orang yang sudah mati kelaparan. Beruntungnya tak lama di sana Masamba bertemu dengan 3 orang pria yang sedang membuat perahu. Dan Masamba pun mengatakan kalau dirinya sedang mencari mati putrinya.
Kemudian salah seorang dari mereka pun menyuruh Masamba untuk mencoba mencarinya ke sebuah gua. Dan tanpa disangka ternyata mati ada di sana membuat Masamba sangat merasa senang, begitu juga dengan mati karena akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Dan kini Masamba pun percaya bahwa bumi tempat yang aman itu benar-benar ada, lalu dirinya mengajak putrinya pergi untuk mencari tempat itu. Tak lama kemudian Poiset dan Joseph pun sampai di sana, lalu mereka pun mengikuti jejak Masamba. Namun setelah diikuti ternyata Masamba yang tidak bodoh menghapus jejaknya kemudian bersembunyi sehingga mereka berdua pun selamat tidak tertangkap. Akan tetapi malam harinya Masamba yang sudah memutuskan untuk tidak berlari lagi, lalu dirinya pun melakukan ritual meminta kepada leluhurnya agar diberi kekuatan untuk melawan Poiset dan anaknya. Tolil mah. Tinggal mah nandulay sa magtaret. Ni video at kulili. Afit. Menlup kisah balong. Tak lama setelah itu tiba-tiba hujan turun, sepertinya permintaan Masamba dikabulkan oleh leluhurnya. Lalu di saat itu juga Masamba pun langsung menyerang mereka, membuat mereka sangat panik dan langsung bersiap-siap menunggu kedatangan Masamba. Namun saat Poiset lengah, di sini Masamba berhasil membunuh Joseph hingga Joseph pun mati. Dan kini hanya tinggal Poiset yang tersisa, meskipun di sini Masamba sempat tertembak, akan tetapi pada akhirnya dirinya berhasil membunuh Poiset yang kejam itu. Keesokan harinya Mati pun berusaha membawa ayahnya yang terluka itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di perjalanan ayahnya jatuh pingsan dan hal itu membuat Mati berteriak histeris karena dirinya tidak mau kehilangan ayahnya. Namun alhamdulillahnya hal itu diketahui oleh orang-orang yang ada di bukit. Lalu mereka pun turun berlalu Masamba dan membawanya ke tempat tinggal mereka. Dan ternyata ini adalah bumi tempat yang dicari oleh Masamba dan Mati selama ini. Lalu saat itu juga Masamba pun langsung diobati, termasuk luka yang ada di punggungnya. Keesokan harinya keadaan Masamba pun mulai membaik. Dan di tempat ini semua orang benar-benar bebas, yang mana mereka makan dari hasil berburu dan juga menangkap ikan di laut. Mudah mengkemenim gusti nenyo pitah wowe di nadelus. Hari-hari pun terus berlalu dan Mati pun menikmati kebebasannya di tempat ini. Bahkan suatu ketika Mati pun sempat melihat bayangan mendiang ibunya yang membuat Mati sangat merasa senang. Tapi sialnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama, di mana suatu ketika menjelang pagi pasukan yang dikirim oleh gubernur berhasil mengetahui tempat persembunyian mereka dan mau menangkap mereka kembali untuk dipekerjakan lagi di perkebunan Larsenet, karena diketahui perkebunan Larsenet itu tanahnya milik negara dan Larsenet hanya bertugas mengelolanya saja. Gubernur vous en fait la promesse. Jangan. Namun saat itu mereka yang tidak ingin lagi menjadi budak menyanyikan lagu kebebasan lalu merajol ke laut, membuat para prajurit tidak bisa berbuat apa-apa selain bengong. Tamat.